kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali di awal minggu ini, hari Senin yang baik ini atas pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat melimpah yang boleh kami rasakan di pagi hari. Nafas kami masih melekat pada tubuh kami, jiwa dan roh kami. Ya Bapa, terpujilah namamu. Kami masuk dalam ibadah pagi kami. Tuhanlah menyertai kami sepanjang satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah berkatilah jangan mengutuk. Berkatilah jangan mengutuk. Dari Roma 12 ayat 14 demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah jangan mengutuk. Sekali lagi, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara-saudara, secara psikologi ada tertanam dalam diri kita ini bahwa nomor satu itu kebutuhan dari manusia itu adalah dihargai dan dihormati. Menyangkut harga diri. Nah, kalau bersentuhan dengan harga diri ini akan muncul reaksi. Tergantung orang tersebut bagaimana kalau ada orang menyentuh privasi, menyentuh harga dirinya, bagaimana dia merespon. Ada yang tenang, ada yang reaktif, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, ketika ada situasi yang tidak baik bagi kita, ada ucapan dikatakan tadi, berkatilah siapa yang menganiaya. Menganiaya dalam arti
bukan sampai ya membantai atau melukai fisik begitu ya. Kalaupun itu ada, tapi ada juga penganiayaan nonverbal melalui bahasa tubuh, melalui ucapan ya. Nah, mungkin hal ini sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang bersentuhan dengan harga diri kita. Baik itu dalam rumah tangga, harga diri sebagai bapak, harga diri sebagai istri, sebagai anak. Nah, kalau ini disentuh oleh siapapun, istri, anak-anak, maka bapak itu jangan mengutuk, jangan membalas, tapi dia harus memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya. Mungkin juga dalam pekerjaan, kalau ada orang menganiaya kita secara nonverbal atau fisik barangkali, firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan mengutuk mereka, jangan minta Tuhan untuk membalasnya, atau jangan doakan yang tidak baik kepadanya. Tapi dalam iman kita sebagai orang Kristen yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus, berkati dia. Kita harus memberkati dia, mengampuni dia, mengasihi dia. Nah, dalam lingkup gereja, dalam lingkup lingkungan, ini sering terjadi dan hal ini sangat dekat dengan kita. Dan kita harus siap menggunakan banyak berkat kepada orang yang mungkin menganiaya kita. Jangan sedikit berkat yang kau pegang, tapi banyak berkat, karena itu akan keluar kepada mereka yang mungkin nanti akan banyak melukaimu, mengucapkan kata-kata yang mungkin bersentuhan dengan harga diri, ya. Tapi ingat pesan Rasul Paulus bagi kita pagi hari ini, jangan balas, tapi berkati mereka. Inilah ciri khas kekristenan kita, ciri khas dari iman percaya kita, supaya kita tidak balik mengutuk mereka yang menganiaya kita, tapi justru kita harus memberkati mereka, menyatakan kasih Kristus kepada mereka, supaya dia berhenti menganiaya orang lain. Biarlah hanya pada kita saja dia berhenti, karena kita menunjukkan kemurahan kasih kita oleh kasih Kristus kepada mereka, tidak membalas sehingga dia berhenti. Orang seperti ini cenderung biasanya meminta balasan, ya. Ketika menganiaya, menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, biasanya dia ini suka dengan balasan, reaktif gitu, supaya heboh, supaya supaya ribut. Tapi ketika ini terjadi bagimu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, keluarga, mungkin keluargamu dilukai, harga diri keluarga juga mungkin disentuh, firman Tuhan hari ini berkata, berkati dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Jadikan aku rumah doamu. Kita ini adalah rumah doa, bukan rumah kutukan untuk mengutuk. Kalau kita menjadi rumah doa, kita akan mendoakan banyak orang. Kalau ada orang menganiaya kita, doakan dia, jangan balas. Itulah prinsip iman sejati. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang
menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pujian yang kami sampaikan dan juga firman yang sudah kami dengarkan. Jadikan kami menjadi rumah doamu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kami dilukai, Tuhan menuntut kami supaya kami memberkati. Ketika mereka memberikan kepahitan bagi kami, Tuhan memerintahkan kami supaya kami memberikan yang manis. Ketika mereka mengutuk kami, Tuhan merintahkan kami supaya kami mendoakan mereka. Demikianlah iman percaya kami bekerja. Ya Bapa di surga, semua itu telah diteladankan Tuhan Yesus bagi kami. Dan itulah yang harus kami lakukan untuk implikasi iman percaya kami dari firman yang kami dengarkan dan teladan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa kami. Jika ada saat ini yang menganiaya kami, melukai hati kami, siapapun mereka, ampunilah mereka, berkatilah mereka. Ya Bapa di surga, biarlah mereka berubah, tidak lagi menganiaya yang lainnya. Jadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa di surga, kami berdoa dalam doa syafaat kami ini, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami. Berkati presiden dan wakil presiden terpilih yang sudah dilantik, beserta dengan kabinet baru. Tuhanlah menyatukan mereka dalam satu visi untuk membangun bangsa dan negara, untuk mewujud nyatakan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kami doakan untuk TNI Polri yang menjaga keamanan, garda terdepan untuk menjaga keamanan bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam kesiagaan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gerejamu yang ada di Indonesia ini mengalami kesulitan membangun gereja dan juga mendapatkan izin membangun gereja. Sertailah mereka, lindungilah mereka. Kami berdoa bagi para misionaris, para hamba Tuhan evangelis yang memberitakan Injil ke pelosok-pelosok, ke kantong-kantong di mana Injil tidak begitu diterima. Sertai lindungilah keluarganya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk perayaan HUT dan Natal Tahun Baru Gereja GMI Jakarta Pusat. Tuhan memberkati panitia dan dana yang kami butuhkan supaya tercukupi. Kami berdoa untuk perayaan Natal di seluruh dunia, seluruh Indonesia ini. Persiapan-persiapan yang dibuat dan juga pada hari H nanti perayaan Natal ini supaya dalam keadaan baik, aman, sentosa. Tidak ada gangguan apapun oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat para hamba Tuhan, para majelis gerejamu, para pengurus gereja di pos pelayanan, dan juga para speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu, aktivis gereja. Tuhanlah memberikan kami hati yang mau melayani, hati hamba yang siap untuk melayani Tuhan kapan saja, dan siap menerima konsekuensi risiko dari setiap pelayanan yang kami lakukan. Mungkin pelayanan kami tidak dihargai, tapi kami siap menerimanya, karena kami lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.